penerapan dominasi gereja, ada HKBP, ada Katolik, ada Pentakos, HGBB dan lain-lain, mereka akan menyatakan kebenarannya menurut versi mereka. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu yang dilihat oleh Rasul Paulus. Kenapa sampai demikian? Kita mengenal bahwa Paulus adalah seorang rasul, tetapi katanya kurang pandai untuk berkhotbah. Sehingga masyarakat pada itu menghujat, masa seorang rasul berkhotbah tidak bisa? Sedangkan Apolos adalah orang yang hebat untuk berkhotbah. Sedangkan Kefas adalah yang dituakan yang pandai berfilsafat. Jadi di dalam kehidupan manusia, kalau sama-sama mengklaim dirinya yang terhebat, yang terbaik di antara kumpulan itu, akan terjadi perpecahan. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Dan yang menjadi pesan bagi kita, umuman tugas tinjau Depok ini, bersatulah kamu dalam kasih, tumbuhlah dalam kasih. Itu sebenarnya yang ingin dinyatakan. Jangan kelompokmu menjadi suatu kebenaran yang hakiki, yang paling benar. Jangan merasa kamu yang paling kudus, karena semuanya sama di hadapan Tuhan, tergantung apa yang dia lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Kalaupun orang mengatakan, Tuhan, aku sudah melaksanakan apa yang kau firmankan, apa yang kau firmankan Tuhan sudah kulaksanakan. Apa lagi yang kurang Tuhan agar aku mampu dapat ke surga? Jawab Yesus kepada orang kaya itu, jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ternyata tidak gampang masuk menjadi penghuni surga. Terlalu banyak pengorbanan. Orang kaya tidak siap menjual hartanya. Sekarang bagi kita dipertanyakan, apakah kamu mampu merendahkan dirimu, merendahkan hatimu di hadapan sesamamu? Kamu mampu menjadi pelayan bagi sesamamu? Kalau kita mampu menjadi pelayan bagi sesama kita, karena Yesus pernah mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sekarang kita ditanya kepada kumpulan Koparan, Sitinjak, Depok dan sekitarnya ini, apakah kita sudah mampu merendahkan diri di hadapan sesama kita? Ataukah kita masih merasa lebih tinggi daripada yang lain? Ini yang perlu kita renungkan sekaligus introspeksi bagi diri kita. Karena kita di dalam kehidupan ini seperti nas tadi, kita terlalu sering menghakimi orang lain. Kalau orang Belanda bilang, eigenrichting, janganlah kamu menghakimi orang lain. Karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan yang punya hak. Dikatakan Rasul tadi, aku sendiri tidak menghakimi diriku. Dalam kehidupan keseharian sering sekali pola pikir, perkataan dan tindakan yang kita lakukan sangat dipengaruhi oleh apa kata orang. Kita mau membantu seorang karena takut dikatakan orang lain manusia yang pelit. Kita mau melakukan kewajiban adat dan budaya kita karena takut dinilai dan dikatakan orang tidak beradat. Tetapi yang diinginkan adalah karena kesadaran. Jangan karena takut, jangan karena ikut-ikutan. Karena ini mungkin saya melihat hanya di gereja HKBP karena saya jemaat HKBP. Pernah saya tanya luas, jarang ke gereja saya tanya, ya kok gak pernah ke gereja? Saya malu amat. Soalnya pernah jemaat mengatakan saya tersinggung, ini pakaiannya kok itu aja sih, nggak pernah ganti. Jadi saya sakit hati amat. Jadi lebih dapat saya berkat di rumah saya berdua daripada yang gereja. Kalau saya datang ke gereja, saya takut ketemu inang itu karena saya akan memaki dia. Karena saya anggap seluruh jemaat HKBP mereka seperti itu.
Itulah kata inang ini. Saya katakan itu mungkin hanya seorang inang. Jangan samakan orang itu semuanya orang tidak baik, tapi berprasangkalah yang baik dan anggaplah itu suatu cobaan bagi inang. Itulah saya katakan. Tapi sampai saat ini inang ini ya ke gereja seperti kayak kapal selam. Karena berketepatan sudah mabalu, sudah janda. Ya kalau akhir tahun baru. Jadi ini juga termasuk suatu renungan bagi saya karena berketepatan dia jemaat saya sendiri. Jadi rumah sendiri tidak pernah mau terbuka untuk pertanyaan, ke pertanyaan pun tidak pernah ikut. Jadi pernah saya katakan, inang, hidup ini terlalu singkat. Kalau inang mati, apakah inang sudah tahu masuk kemana? Saya bilang neraka itu udah jelas sama katanya. Kalau surga itu mungkin sama seperti amang juga tentu masuk ke surga katanya. Kalau neraka udah pasti. Kalau ke neraka sudah pasti katanya. Tapi kalau surga itu sebelum satu yamang katanya. Itu harapan kita. Semoga inang jadilah inang yang baik menjadi cucumu, ibu bagi anak-anakmu, karena kaulah menjadi teladan bagi keluarga. Kalau kamu tidak memberikan suatu contoh yang baik, maka jangan salahkan kalau cucu dan anakmu akan lari kepercayaan. Mungkin dia akan menjadi tetangga-tetangga inang ini, saya bilang. Sejak itu dua minggu berturut-turut saya pantau sudah ke gereja. Saya bersyukur dan itu sudah kami doakan di pertanyaan. Ada perubahan ternyata. Jadi bisa juga ternyata orang yang satu iman sama kita itu tidak bisa menerima kita apa adanya. Padahal dikatakan janganlah menerima seseorang itu karena apa adanya, tapi lihatlah ketulusan hatinya. Jadi ini juga menjadi renungan bagi kita. Kiranya kita mempunyai hati yang tulus, yang mampu berbuat yang terbaik bagi sesama kita, khususnya bagi keluarga besar Sitinjak yang ada di Depok ini. Kiranya kita jangan pernah menghakimi orang lain, karena yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan kita sendiri. Ini menjadi renungan bagi kita, menjadi peringatan bagi kita masing-masing pribadi. Kiranya kita menjadi orang yang diberkati. Tuhan Yesus menguatkan kita agar kita mampu melakukannya. Amin. Kita bersama.